Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya Allah sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang kajian Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang urgensi memiliki etos kerja. Mari kita bahas sama-sama. Adapun kompetensi yang diharapkan kita dapatkan setelah kita mempelajari materi pada hari ini, pertama tentunya kita terbiasa membaca Al-Quran, meyakini bahwa etos kerja sebagai perintah. Nah, kemudian tujuannya untuk bersikap memiliki etos kerja sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Taubah ayat 5 serta hadis tersebut. Dan yang ketiga, menganalisis makna Quran surat At-Taubah ayat 105 serta hadis tentang etos kerja. Kemudian selanjutnya membaca Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian menyajikan keterkaitan antara perintah memiliki etos kerja sesuai Quran surat At-Taubah ayat. Nah, setelah kita buatkan konsep pada materi hari ini tentang etos kerja kajian Quran surat At-Taubah ayat 5, yang pertama kita akan membaca ayat Al-Quran sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Baca Al-Quran dengan baik. Kemudian yang kedua, kita akan membaca terjemahan. Kemudian yang ketiga, apa isi kandungan dari Quran tersebut. Kemudian yang keempat, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran daripada ayat tersebut. Kemudian kajian hadis tentang etos kerja. Kemudian etos kerja, yaitu definisi etos kerja, ciri-ciri etos kerja, dan prinsip-prinsip etos kerja. Kemudian yang kita bahas itu urgensi etos kerja. Dan yang terakhir, mengenai perilaku yang mencerminkan etos kerja tinggi. Nah, coba kita lihat apa tujuan kamu bekerja. Tentunya kerja sebagai kewajiban bagi umat Islam, tentunya kita memiliki tujuan. Itu dalam bekerja kita harus memiliki etos kerja atau semangat kerja yang kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada kajian Quran surat At-Taubah 105 ayat dan terjemahannya. Mari kita baca secara bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, kita lihat asbabun nuzul Quran surat At-Taubah ayat 105. Tidak ada sebab khusus turunnya ayat ini. Hal yang ditekankan adalah semangat yang tinggi untuk bekerja dan beramal. Islam menggariskan agar setiap muslim memiliki etos kerja yang tinggi. Jangan sampai kita dicap sebagai umat yang malas dan tidak produktif. Semua orang di dunia saat ini berkompetensi
dalam memenangkan persaingan. Pihak yang menang tidak lain adalah mereka yang memiliki semangat kerja yang tinggi dan berkolerasi dengan produktivitas yang unggul. Adapun isi kandungan ayat tersebut, yaitu pertama perintah beramal soleh bagi siapapun yang ingin bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, amal saleh yang dia lakukan akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin. Setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat, sekecil apapun amal akan mendapatkan ganjaran. Kemudian tidak merasa cukup dengan hanya melakukan tobat, zakat, amal soleh, sholat semata, melainkan juga harus melakukan semua hal baik secara maksimal dan unggul sehingga umat muslim memiliki karakter yang berbeda dengan umat lain. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala berlipat ganda tanpa mengurangi pahala bagi mereka yang beri contoh baik atau yang sikap perilaku yang mencerminkan ayat. Apa saja sikap perilakunya? Yang pertama, orang yang berilmu harus mengamalkan ilmunya. Kemudian sadar akan pentingnya atas kerja dan bekerja secara profesional. Kerja sebagai ladang ibadah, urusan hasil dikembalikan kepada Allah. Jadi setiap pekerjaan yang kita laksanakan, kita niatkan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu. Nah, setelah kita lihat dari Al-Quran, sekarang kita sedikit bahas tentang hadis terkait tersebut. An Abi Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتتب أحدكم خزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيؤتيه أو يمنعه. Artinya dari Abu Baid Maula Abdurrahman bin Auf, mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia yang meminta-minta kepada seseorang, baik itu memberinya atau menolaknya. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasanya seorang yang bekerja apapun pekerjaannya, bahkan seorang yang memanggul kayu bakar itu lebih baik daripada orang yang meminta. Nah, tangan di atas lebih baik daripada. Jadi tidak diperkenankan orang bermalas-malasan hanya minta-minta, tapi ini sangat-sangat anjurkan untuk saya bekerja. Nah, sekarang kita bahas tentang pengertian atas kerja apa sih kerja tersebut. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kerja etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan. Etos dari suatu golongan sosial, kemudian kerja, semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Adapun arti etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri orang yang telah memiliki etos kerja yang baik? Nah, yang pertama memiliki tekad dan keyakinan. Kemudian tidak mudah menyerah, berkomitmen. Kemudian bertanggung jawab. Kemudian kreatif. Istiqomah. Dia jujur. Ikhlas. Disiplin terhadap waktu. Nah, ini beberapa ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja yang baik. Kemudian prinsip-prinsip etos kerja. Pertama, bekerja, beraktivitas, dan beramal lillah, yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur pada Allah Subhanahu. Kemudian berorientasi akhirat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerja adalah hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Kemudian yang ketiga,
karakter al-qawi yaitu memiliki reliability, dapat diandalkan dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental, emosional, intelektual dan spiritual. Kemudian yang keempat prinsipnya itu berkarakter al-amin, integritas, jujur dan amanah. Seperti itu. Nah, kemudian urgensi etos kerja pertama menjaga kehormatan diri karena dengan bekerja keras hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat pribadi atau keluarga. Sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena wujud pengabdiannya adalah dengan bekerja keras. Kemudian memperkuat karakter, muncul sifat tabah, tidak mudah asa, tidak ada masalah. Ya, mungkin sampai situ penjelasan kita tentang materi ini. Mudah-mudahan bisa berikan manfaat. Terakhir, sebelum kita tutup, ini ada soal evaluasi, tolong dicek. Ya, sama soalnya analisislah makna Quran surat Taubah ayat 105 dan jelaskan ciri-ciri etos kerja yang sejalan dengan. Kedua, jelaskan prinsip-prinsip etos kerja dalam Islam. Kita jelaskan manfaat memiliki etos kerja. Mungkin sampai situ saja pertemuan kita ini, kurang lebih maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.